Nah, selanjutnya masih dalam pengujian hipotesis untuk uji min berpasangan. Nah, di sini saya ingin memperagakan bagaimana melakukan applet, bagaimana menggunakan applet yang sudah disediakan untuk melakukan pengujian uji min berpasangan berbasis simulasi. Nah, untuk itu saya menggunakan contoh kasus sama seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu adalah dengan contoh kasus baseball ini ya. Jadi seorang pemain ingin tahu nih, jika dia bisa langsung ke base 2, apakah dia harus berlari secara narrow atau berlari secara wide ya. Nah, untuk itu pengujian hipotesisnya bisa ditulis dalam bentuk simbol ya. Nah, di sini ada cara berlari secara narrow sama cara berlari secara wide. Namun hati-hati, H0 dan HA-nya bukanlah seperti ini ya. Nah, bukan seperti ini ya. Jadi ini salah nih. Yang benar itu adalah mu D ya. Mu D-nya apakah 0 atau tidak sama dengan 0 ya. 0 kenapa? Karena H0-nya itu adalah sama. Katanya tuh sama tuh. Rata-rata waktu tempuh berlari secara narrow itu tuh sama dengan rata-rata berlari secara wide. Makanya rata-rata perbedaannya itu 0. Sementara tidak sama dengan 0 ini kenapa? Karena kita ingin mengetahui apakah rata-rata waktu tempuh berlari secara narrow itu berbeda gitu ya. Bukan lebih besar, bukan lebih kecil, bukan lebih cepat atau bukan lebih, tapi berbeda ya. Makanya tidak sama dengan. Nah, jadi hati-hati karena kenapa kita tidak pakai yang warna biru? Karena di sini kita melakukan uji min berpasangan, bukan uji 2 min ya. Jadi beda skenario dan beda metodenya pun beda. Nah, untuk itu kita akan masuk ke dalam simulasi, masuk ke dalam tahap 3S ya. S yang pertama itu yang statistik. Nah, statistiknya itu apa? Saya akan gunakan applet untuk melihat statistiknya apa, karena datanya ada di applet ya. Nah, untuk itu saya akan buka biasa ya, www.isi-stats.com/isi ya. Jadi saya ke datasetnya dulu. Nah, kemudian saya bisa ke chapter 7, di mana di sini ada example 7.2. Nah, ini adalah contoh, ini adalah dataset yang bisa kita ambil. Nah, saya copy di sini, copy. Kemudian saya buka appletnya, dan saya bisa pilih applet pengujian ini itu adalah yang match pair ini ya. Match pair ini. Jadi saya buka. Nah, kalau sudah ada data di sini kita clear aja ya. Clear. Terus kita copy paste, kita paste data kita yang putihnya di sini dan kita use data ya. Dan ini adalah summary dari data kita nih ya, summary dari data kita. Jadi ini adalah statistiknya ya. Jadi di sini kita tidak butuh data yang merah, data yang biru, kita cuma butuh data difference-nya ya. Jadi X bar D-nya adalah 0,075 ya. X bar D-nya 0,075 ya. Dan standar deviasi dari data perbedaannya itu adalah 0,088 ya. Nah, ini adalah statistik yang dibutuhkan untuk melakukan simulasi ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke tahap simulasi. Nah, tapi sebelumnya kita pengen tahu nih 0,075 itu dapat dari mana? Dari perbedaan antara yang narrow dikurangin yang wide ya. Yang narrow dikurangin yang wide. 5,534 dikurangin 5,459 ya. Jadi cara yang wide lebih cepat sih sebenarnya kalau dari data sampel ya. Nah, tapi apakah perbedaan ini cukup untuk menolak H0? Nah, kita akan coba uji. Nah, di sini saya coba lakukan satu simulasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita melakukan simulasinya dengan melempar koin. Kalau head tidak ditukar, tapi kalau tail itu ditukar ya. Di sini saya sudah lempar sampai 22 koin ya, karena kita punya 22 data ya, 22 data berpasangan, dan didapat dari satu simulasi ini tuh statistiknya minus 0,002, dan saya taruh di sini 0,002 tersebut ya. Nah, ini adalah satu simulasi. Nah, sekarang saya coba lakukan sampai 100 simulasi. Jadi saya membutuhkan 99 simulasi lagi. Nah, di sini saya sudah melakukan 100 simulasi. Nah, saya pengen tahu nih,
apakah statistik yang kita punya nih 0,075 cukup sering terjadi atau enggak ya. Namun sebelumnya kita pilih yang beyond ya. Kenapa kita pilih yang beyond? Karena hipotesis alternatif kita itu tidak sama dengan tadi. Nah, oke, di sini dari 100 simulasi tidak ada satu simulasi pun yang statistiknya itu 0,075 atau lebih ekstrim dari itu. Ya, kita lanjutkan sampai 1000 simulasi. Ya, nah, di sini sudah lakukan sampai 1000 simulasi dan ternyata dari 1000 simulasi pun tidak ada satu simulasi pun yang statistiknya 0,075 atau lebih ekstrim ya, di kedua arahnya, dari arah sebelah kiri atau dari sebelah kanan tidak ada. Nah, oleh karena itu saya mendapatkan p-value-nya adalah 0 dan ini jelas kurang dari 1%. Nah, berarti ini kita punya bukti yang sangat kuat untuk menolak H0 ya. Atau dengan kata lain kita punya bukti yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa rata-rata berlari secara narrow itu berbeda dengan rata-rata waktu tempuh berlari secara wide ya. Jadi kita bisa menolak H0. Nah, tapi kalau kita pengen tahu siapa yang lebih cepat ya kita tinggal lihat dari statistiknya aja nih. 0,075 kan ini didapatkan dari narrow, rata-rata waktu berlari secara narrow dikurangin wide ya. Berarti kalau ini positif berarti yang narrow lebih lama, yang wide lebih cepat ya. Jadi rata-rata berlari secara wide terbukti lebih cepat dibandingkan rata-rata berlari secara narrow. Oke, kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Nah, di contoh kasus yang kedua itu kita ingin menyelidiki apakah ada hubungan antara besarnya mangkok dengan jumlah MNM yang akan dikonsumsi oleh mahasiswa dalam penelitian ini ya. Nah, jadi H0-nya lagi-lagi sama, itu sama sementara HA-nya itu adalah berbeda ya. Nah, jadi H0-nya itu dalam simbol adalah mu D sama dengan 0, mu D tidak sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi 3S ya. Nah, sementara saya cari tahu statistiknya dulu. Untuk itu saya harus mempunyai datanya. Nah, datanya saya bisa dapatkan lagi-lagi di sini ya. Nah, datanya saya bisa ambil nih di ini MMN nih. Nah, saya copy. Kemudian saya lagi-lagi saya pakai applet yang sama, cuman saya clear nih data ini. Saya copy paste datanya di sini. Ini pakai mangkok yang small, ini pakai mangkok yang large. Nah, di sini saya dapat datanya dan ini statistiknya nih. Nah, small dikurangin large ada perbedaan sebesar minus 10,882. Nah, ini small dikurangin large ya. Jadi rata-rata MMN yang diambil dari mangkok small dikurangin rata-rata MNM yang diambil dari mangkok large itu tuh minus 10,882. Nah, kita butuh juga standar deviasinya, yaitu adalah 36,301. Jadi ini adalah statistiknya yang dibutuhkan. Sekarang kita coba melakukan simulasi. Nah, saya coba lakukan 100 simulasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah melakukan 100 simulasi. Nah, kemudian saya coba hitung apakah ada simulasi yang menghasilkan 36,301. Apakah ada simulasi yang menghasilkan minus 10,882 ya. Dan ternyata ada ya, ada 21 simulasi. Tapi di sini saya baru melakukan 100 simulasi. Saya coba lakukan sampai 1000. Nah, saya sudah melakukan sampai 1000 simulasi. Dan di sini ternyata ada 238 simulasi dari 1000 simulasi yang menghasilkan statistik minus 10,882 atau lebih ekstrim dari itu, lebih ekstrim ke kiri dan lebih ekstrim ke kanan. Oleh karena itu p-value-nya adalah 0,238. Dan ini lebih besar dari 10% ya. Karena lebih besar dari 10%, kesimpulannya kita belum mempunyai bukti untuk menolak H0 ya. Kita belum mempunyai bukti untuk menolak H0, atau dengan kata lain kita belum mempunyai bukti untuk mengatakan bahwa banyaknya MMN pada mangkok besar itu berbeda dengan banyaknya MMN pada mangkok kecil. Jadi belum ada bukti untuk mengatakan ada perbedaan ya.
Jadi belum terbukti bahwa ukuran mangkok itu mempengaruhi atau ada asosiasi antara ukuran mangkok dengan jumlah mmN yang diambil. Oke, sekian tutorial dalam menggunakan applet uji min berpasangan berbasis simulasi. Nah, selanjutnya kita akan ada tutorial juga untuk simulasi berbasis teori ya, dengan uji min berpasangan berbasis teori.